Jadi bersama kami di G Financial, kali ini kita akan membahas tentang saham Elsa atau PT Elnusa Tbk. Ini laporan tahunan yang 2023 sudah keluar ya. Kita lihat apa yang bisa ditemukan seperti biasanya. Ini ada direktur utamanya yaitu Baktiar Surya Atmaja. Kemudian ada direktur keuangan yaitu Stanley Iriawan. Untuk kantor mereka ada di Geraha Elnusa Jalan TB Simatupang di Jakarta. Jadi mereka kayak punya punya gedung sendiri ini di Geraha Elnusa ya. Ini ada dijabarkan juga untuk alamat domisili, telepon dan lain-lain. Nah, ini pembukanya kita skip ya. Di sini dikatakan dia nilainya itu jutaan. Nilainya jutaan tapi dalam bentuk rupiah. Kalau untuk kas dan setara kasnya kita lihat dia sepertinya bertambah ya. Bertambah dari 1,6 triliunan menjadi 2 triliunan. Ya, ini sedikit meningkat. Kemudian piutang usaha kita lihat. Piutang usaha pihak ketiga dari 162 miliaran sekarang menjadi 217 miliaran. Kalau untuk pihak berelasi seperti biasa ini kan kayak BUMN gitulah ya. Jadi dia pihak berelasi itu biasanya banyak 2,7 triliunan, 2,75 menjadi 2,79 triliunan. Untuk persediaan mereka meningkat juga 429 miliaran menjadi 452 miliaran. Jadi ini cukup bagus. Aset lancarnya dari 5 triliunan menjadi 6,1 triliunan. Kalau kita lihat di sini ada dikatakan juga investasi pada saham. Investasi pada saham sebesar 38 miliaran, sedikit meningkat dari tahun lalu hanya sekitar 30 miliaran. Total asetnya dari 8,8 triliunan meningkat menjadi 9,6 triliunan. Untuk overall itu semua tampaknya baik ya, cuman ya memang piutangnya itu yang agak tinggi ya, piutang pihak berelasinya itu yang agak tinggi. Namanya BUMN kebanyakan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat yang piutang pihak berelasi sampai ketiga sangatlah jauh, bedanya itu banyak sekali ya. Ini pinjaman bank jangka pendek dari 128 miliaran sekarang menjadi 171 miliaran. Utang usaha ini semua rata-rata meningkat baik pihak ketiga maupun pihak berelasi. Semua rata-rata dari 300 miliaran menjadi 400 sampai 500 miliaran. Utang jangka pendeknya dari 3,5 triliunan menjadi 4,2 triliunan. Untuk total hutangnya itu menjadi 5,1 triliunan. Nah, tapi kalau kita lihat di sini untungnya ekuitasnya ini pun meningkat 4,1 triliunan menjadi 4,4 triliunan. Artinya apa? Artinya di perusahaan ini, di Elnusa ini, hutangnya masih lebih besar daripada ekuitasnya. Jadi, ini perlu diperhatikan, tapi setahu kami kalau ini perusahaan pemerintah kan nggak terlalu apa sih. Karena mereka kan tahu-tahu sendiri lah ya. Nah, ini pendapatan ada 12,3 triliunan menjadi 12,5 triliunan. Oke, meningkat. Tetapi beberapa pokok pendapatan ini meningkat sedikit saja ya. Laba brutonya dari 900 miliaran sekarang menjadi 1,1 triliunan. Untuk laba tahun berjalannya bahkan meningkat 300 miliaran menjadi 500 miliaran. Kalau beban penjualan meningkat juga, beban umum meningkat juga, tapi kayaknya beban umum meningkat lebih lebih banyak ya, dari 400 miliaran menjadi 492 miliaran. Dan pendapatan keuangan mereka meningkat 29 miliaran menjadi 70 miliaran. Dan tak kenapa kalau kita lihat dari banyak perusahaan publik itu kenapa rata-rata pendapatan keuangannya meningkat ya? Saya pun nggak ngerti, kok nggak ada, kayaknya agak jarang ketemu yang menurunnya pendapatan keuangannya. Ini laba tahun berjalan ini dari 300 miliaran menjadi 500 miliaran. Tapi kita lihat yang bisa diatribusikan kepada pemilik entitas induk sama juga 378 miliaran menjadi 503 miliaran. Nah, jadi itu total yang mereka dapat. Untuk saat ini seharusnya bagus ya. Arus kas dari aktivitas operasional, penerimaan dari pelanggan. Nah, tadi kan penjualan meningkat, jadi ini meningkat 12,1 triliunan menjadi 12,6 triliunan. Pembayaran kepada pemasok dan kontraktor kita lihat meningkat juga. Tapi kalau biasanya kalau kepada pemasok itu meningkat sebenarnya bagus ya. Pembayaran untuk karyawan meningkat juga, ini bagus juga. Kalau ini investasi, penerimaan dari penjualan aset tetap ini agak sedikit berkurang ya, bagus lah dijual terus. Untuk aset tetapnya ya. Nah, ini ada bagian yang umum-umumnya. Nah, ini ada dijelaskan nih dewan komisarisnya siapa dan lain-lain.
Tapi kalau di sini nggak ada yang kita lihat dulu. Oh, ada yang berubah di Direktur Sumber SDM dan Umum. Ini kayak berubah dari Yanteni Edrida menjadi Hera Handayani. Selain apa? Yang lain-lain itu kayak nggak ada yang berubah ya. Kita lihat yang entitas sana. Entitas sana kalau di sini kita lihat kepemilikannya untuk yang ini tiga ini kayak nggak ada yang bertambah ataupun berkurang. Kayak nggak ada yang bertambah ataupun berkurang. Berarti semua sama saja ya. Sama seperti tahun lalu. Ini kita skip. Kita lihat kas dan setara kas. Kasnya itu dari 1,2 miliaran menjadi 1 miliaran. Jumlahnya memang gak gitu banyak ya. Untuk yang pihak ketiga, paling banyak mereka tahu di Bank Maybank 46 miliaran dan 67 miliaran itu pun berkurang. Totalnya dari 77 miliaran menjadi 61 miliaran. Di sini ada Bank UOB, Bank Maybank, ICBC dan lain-lain. Pihak berelasinya paling banyak mereka taruh di Bank Tabungan Negara (BBTN). Dari 265 miliaran menjadi 800-an miliaran. Dan ini semua pihak berelasi semua ya, BUMN semua rata-rata. Ini dolar AS pihak ketiga. Ada MUFG Bank, mereka taruh di sana. Ada Bank Mizuho, ICBC. Ini ada UOB. Ini pihak berelasi tahu paling banyak di Bank Negara apa itu dari Bank Indonesia, BRI atau BNI tadi ya. Ini call deposit dan deposito berjangka kita lihat pihak ketiga Bank Maybank Indonesia. Nah ini Bank Maybank Indonesia, pihak berelasi ada di Bank BRI. Tapi untuk total deposit kayak meningkat nih dari 215 miliaran menjadi 675 miliaran untuk yang pihak berelasi. Tadi semua total meningkat 225 menjadi 700-an miliaran. Piutang usaha kita lihat yang pihak ketiga. Ini ada yang difakturkan dan belum difakturkan. Pihak berelasi juga. Tapi piutang usaha ini memang dia meningkat. Dia meningkatnya. Tapi kalau kami lihat itu memang peningkatan kayak lebih apa di pihak berelasi. Dan bukannya apa sih, tapi memang pihak berelasi yang banyak. Nah ini ada, mereka bagi untuk mata uangnya. Ada rupiah, dolar AS, dan Singapura. Rupiah paling banyak, kedua dolar AS ya di sini. Untuk cash flow-nya kayaknya agak macam ini. 222 miliaran menjadi 212 miliaran. Kalau kita lihat dari apa yang belum jatuh tempo 2,7 triliunan, soalnya ini angkanya agak cukup besar ya. Ini persediaannya meningkat. Dia meningkat paling banyak kalau kita lihat di sini ya. Kan di bahan baku, barang dagangan kayaknya agak berkurang, barang kebutuhan proyek berkurang. Ya paling banyak itu di bahan baku ya. Aset keuangan. Investasi yang diukur pada MWPKL, Margaret Jatong. Investasi pada saham. Yang saya tabel wujudnya. Ini properti investasinya. Ini pinjaman bank jangka pendek ya. Pinjaman bank jangka pendeknya. Ada Bank UOB, Bank ICBC.
Ya, ini kita skip. Nah, ini modal sahamnya. Modal saham masih dipegang paling banyak itu pemegang saham terbesar PT Pertamina Hulu Energi sebesar 51,1%. Nah, sisanya itu di bawah 5%. Nah, kayak gitu paling sama masyarakat. Utang usaha. Oh, mereka ada utang ke Bank Mandiri juga ya. Oh iyalah nih ya, namanya banknya. Bank otomatis banyak yang utang ke bank. Perjanjian kerjasama dengan Pertamina. Jadi mau dibilang ini pun di bawah Pertamina sih. Ya, sama aja nih berarti ya. Ini internal saja. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa sektor yang pendapatannya ya. Ini pendapatan eksternal, pendapatan antar segmen. Nah, kita lihat paling banyak yang mana pendapatannya, yang di jasa distribusi dan logistik energi sebesar 6 triliunan. Tapi laba tahun berjalannya ya, kita lihat di sini memang di sana paling tinggi. Di sana paling tinggi, tapi kayaknya yang lebih margin keuntungan lebih besar kayaknya di jasa penunjang migas. Jasa penunjang migas kayaknya yang kita lihat ya. Baiklah, itu saya ada kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.